Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun melalui daring, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersama mengkaji tentang analisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan indikator aspek hadis jujur dalam muamalah. Perkenankan kami dari kelompok 6 akan memaparkan apa yang telah kami diskusikan bersama teman-teman kelompok kami. Saya, Asrul Rahman, rekan saya, Sahrul Sarif, rekan saya, Ibu Asnidar, rekan saya, Ibu Ratnawati, dan rekan saya, Ibu Nur Samsi. Pada dimensi pengetahuan, adapun standar kompetensi lulusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya, kompetensi inti menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi dasar terkait dengan tema jujur hadis tentang jujur dalam muamalah. 3.5 menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Selanjutnya, untuk mengetahui level kognitif pada KKO yang digunakan dalam kompetensi dasar ini, maka dapat kita merujuk pada taksonomi yang disusun oleh Blooms atau Anderson. Nah, kata kerja yang digunakan, kata kerja operasional yang digunakan pada KD 3.5 yaitu berada pada level kognitif C4. Menganalisis. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. 3.5.2 mengartikan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah dengan benar. 3.5.3 menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Selanjutnya, analisis kompetensi dasar. Analisis KD mencakup dua aspek, yaitu tingkat dimensi kognitif yang mencakup menganalisis sebagaimana yang tertera tadi pada kompetensi dasar 3.5. Selanjutnya, jenis dimensi pengetahuan. Jenis dimensi pengetahuan pada kompetensi dasar 3.5 tergolong dalam metakognitif. Kenapa? Karena kata kerja operasional menganalisis berada pada level kognitif 4. Selanjutnya, rekomendasi KD terbagi atas dua, yaitu kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan
dan ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan KD mata pelajaran. Khususnya kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan, hal ini telah sesuai. Selanjutnya, ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan KD mata pelajaran tergolong dalam HOTS. Mengapa? Karena kata menganalisis, kata kerja menganalisis berada pada wilayah metakognitif atau berada pada level kognitif 4. Selanjutnya, dimensi keterampilan. Standar kompetensi lulusan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya, kompetensi inti. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.5.1 yaitu mendemonstrasikan. Kata mendemonstrasikan ini kita akan uji di dalam tabel level psikomotorik melalui kata kerja yang digunakan. Kata mendemonstrasikan berada pada kolom 2 atau berada pada bagian manipulasi psikomotorik P2. Selanjutnya, KD 4.5.2 mengkomunikasikan. Kita akan kembali menguji melihat pada tabel psikomotorik yang disusun oleh Anderson dan Blooms. Kata mengomunikasikan ini tidak terdapat dalam tabel ini. Namun, kata-kata yang semakna dengannya yaitu mengkomunikasikan merupakan penggabungan beberapa gagasan atau ide-ide dari beberapa orang sehingga ditarik sebuah benang merah atau kesimpulan. Sehingga kata mengkomunikasikan ini kami golongkan dalam bagian artikulasi atau psikomotorik 4. Adapun analisis KD tingkat dimensi psikomotorik mencakup mendemonstrasikan dan mengomunikasikan. Selanjutnya jenis dimensi psikomotorik, manipulasi, dan artikulasi. Nah, sebelum saya tutup apa yang telah kami presentasikan ini, maka perkenankan saya menyampaikan petuah dari Tanah Mandar yang berbunyi, tarare diallo tamatindo diwengi, mapikiri amanaranganna nana eke. Siang tak tenang, malam pun tak lelap, memikirkan agar peserta didik bisa pandai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.